Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade seluruh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Massa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk pintu gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT. Massa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap mencoreng Kabupaten Karawang yang merupakan kota santri. Mari kita samakan suara, kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan. Sebelumnya massa melakukan long march menuju kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Dua remaja ini terpaksa diikat tangannya dan dibawa ke pos keamanan usai tertangkap warga di Jalan Bukit Duri, Timur Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku yang nyaris diamuk warga ini diketahui ditangkap warga karena menjamret telepon genggam milik seorang emak-emak. Korban yang saat itu tengah menggunakan telepon genggam tiba-tiba dijamret oleh para pelaku. Beruntung teriakan korban langsung membuat warga sekitar bereaksi mengejar pelaku yang kabur dengan sepeda motornya. Kirain orang kenal bercanda gitu Pak, pas dia kan nggak tahu nggak kenal, langsung aku teriak maling HP. Nggak lama warga setempat langsung ngumpul, langsung digerebek, dijatuhin, HP aku dilempar, dia kena semua sama warga semua. Berarti ditangkap sama warga Bu ya? Sama warga kenanya. Ini pelaku sempat diamuk massa nggak sih Bu tadi Bu? Sempet sih Pak, namanya begitu kan maling. Polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan karena warga yang terus berdatangan untuk menghakimi pelaku. Namun kesigapan petugas akhirnya kedua pelaku bisa dievakuasi menggunakan mobil patroli dan dibawa ke Polsek Tebet untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati News melaporkan. Kaca mobil ini pecah usai dibobol pencuri di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membawa ban yang kempes ke tukang tambal ban yang ditinggalnya. Justru mengalami pencurian pecah kaca. Dua pelaku yang mengendarai motor menggasak uang 1,2 miliar rupiah yang disimpan di tas di dalam mobil. Sebuah mobil yang tengah terparkir di minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi korban membeli makan. Korban baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dari dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Miris, pelajar sadis membegal motor pelajar lainnya yang hendak pulang sekolah di Jakarta Timur. Sementara seorang pelajar diserang oleh pelajar lainnya di kawasan Palmerah saat hendak berangkat sekolah. Akibatnya korban terluka hingga tidak dapat mengikuti ujian sekolah.
Detik-detik pembegalan 2 orang pelajar terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Malaka 4, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mirisnya pelaku pembegalan dan pengeroyokan merupakan pelajar sekolah lain. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pelajar alami luka di bagian tangan dan kepala, sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Nah, dia ada di sini. Sini satu, lebam sama di dalam sini. Oh, ada luka di kepala itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Bang. Penggaris besi. Penggaris besi. Itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Pakai seragam ya, Bang ya. Hingga kini pelajar korban begal yang terluka masih dalam perawatan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kamera pengawas merekam serombongan pelajar yang tengah melintas berpapasan dengan pelajar lain dari arah berlawanan di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Saat berpapasan, 1 pelajar tiba-tiba menyerang pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan menggunakan ikat pinggang. Tak lama kemudian, terduga pelaku lain turun dari motor dan menyerang korban dengan senjata tajam. Usai kejadian, terduga pelaku dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan. Sementara korban akibat diserang menderita luka di punggung hingga harus menerima 7 jahitan. Akibat kejadian tersebut, korban yang hendak berangkat sekolah tidak dapat mengikuti ujian. Turun tuh ada salah satu pelaku turun tuh yang Uber ngejar anak saya tuh. Padahal udah lewat, tak papasannya itu udah lewat, dia turun baru digituin gitu. Tapi sebelumnya nggak ada selisih paham ya? Dia nggak tahu apa kalau mereka saling kenal. Saat ini kasus penyerangan tersebut ditangani kepolisian sektor Palmerah. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mak-mak ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh dan dirampok lantaran perhiasan emas miliknya raib. Sementara itu, 2 pemuda ditangkap saat hendak bertransaksi narkoba di jalan. Warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan ditemukannya sesosok jasad wanita dalam kamar rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh adiknya dengan kondisi luka aniaya di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Korban yang bernama Nur Saini, 47 tahun diduga dirampok karena perhiasan emas miliknya raib. Suami korban histeris mengetahui istrinya meninggal dengan cara mengenaskan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal ditemukannya korban. Jadi dari hasil penemuan jenazah tersebut kami melakukan olah TKP. Kemudian dari beberapa olah TKP sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Kemudian di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi untuk barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Kemudian tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim Patra Kompi 2 Batalion D Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya mengamankan 2 pemuda yang terduga terlibat transaksi narkoba di Jalan Perjuangan Teluk Bucung, Bekasi Utara. Penangkapan berawal saat tugas melaksanakan patroli di wilayah Kota Bekasi. Saat menyisir Jalan Perjuangan wilayah Bekasi Utara, petugas mendapati sekelompok pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan dugaan aktivitas transaksi narkoba yang sedang berlangsung. 2 orang terduga pelaku akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti beberapa paket tembakau sintetis. Disita antara lain 6 klip tembakau sintetis, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor. Kedua terduga pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Mapores Metro Bekasi Kota untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sangbati, iNews melaporkan.
Anda kembali di Lintas News yang pemirsa, seorang bocah ini menjadi korban perundungan dua remaja di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, niat mengejar layangan putus. Seorang bocah nekat memanjat hingga tangannya tertancap besi pagar. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua remaja di area Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Ibu kandung korban yang mengetahui peristiwa ini tak mampu membendung kesedihannya. Belakangan juga diketahui sebelum kasus ini terjadi diketahui korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tega gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, namun korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban pun telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis saat sedang mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Dan ini lantaran gagal menuntaskan soal gara-gara listrik padam. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 mahasiswi terjebak di dalam lift kampus yang macet akibat listrik mati padam juga. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia Putrindah Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional setelah gagal menyelesaikan di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini tak mampu menahan air matanya lantaran tidak menuntaskan ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Video tangisan Nadia ini pun viral di media sosial karena ia tidak bisa melanjutkan ujian yang sedang diikutinya. Di balik tangisnya itu tersimpan perjuangan panjang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan lamanya demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan, jadi saya juga agak panik sebenarnya. Akibat kejadian tersebut, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade pada sesi tersebut gagal mengikuti kompetisi. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi besar bagi panitia pusat maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Dua mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Surabaya, Jawa Timur terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rabu siang. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung berupaya mengevakuasi korban yang panik ketakutan. Evakuasi yang berlangsung kurang lebih 30 menit ini akhirnya membuahkan hasil. Pintu lift dibuka paksa dan kedua korban dikeluarkan menggunakan tangga melalui celah sempit pintu lift. Insiden ini bermula saat tiba-tiba listrik padam hingga lift mendadak macet di antara lantai 1 dan lantai 2. Mau naik ke lantai 2 gitu, terus tiba-tiba mati, kayak jatuh terus mati gitu. Itu aja ya? Iya. Ini mau kuliah gimana? Mau bimbingan. Isinya 2 orang tadi ya? Iya. Kedua mahasiswa yang syok kemudian ditenangkan di klinik kampus, sedangkan lift untuk sementara tidak digunakan untuk perbaikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh RI mengungkap dugaan penipuan badal haji dan dam senilai 1,4 miliar rupiah. Sementara sejumlah publik figur ini diperiksa polisi terkait penipuan travel umroh Hanania.
Praktek ini diduga melibatkan oknum KBIHU asal Jawa Barat. Modusnya diduga jemaah dikenakan biaya dam dan badal haji, namun dana diduga tidak disalurkan sesuai ketentuan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan jemaah yang tidak menerima bukti pembayaran resmi saat membayar dam dan badal haji. Diketahui sebanyak 140 jemaah haji menjadi korban penipuan tersebut. Oknum menyatakan akan membadalkan haji dengan dikenakan tarif 10 juta rupiah per orang. OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi OTT-nya itu hampir transaksinya itu hampir 1,4 miliar. Kita temukan itu. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang itu dengan tarif 10 juta. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pihak yang terlibat dalam dugaan penipuan tersebut. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak, karena kita lihat dulu, ini kan panggilan polisi dari mereka, kita Torik dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total hingga 12 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sengaja dibuang, seekor kucing terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Jakarta Utara. Tidak ada akses menuju tengah sungai. Ini membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan satu perahu karet. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seekor kucing yang terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara viral di media sosial. Warga yang iba ingin menolong kucing yang diduga sengaja dibuang ini, namun tak ada perahu. Kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi kucing. Petugas damkar pun datang dengan menerjunkan satu perahu karet hingga akhirnya kucing malang ini berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke daratan. Upaya yang kita lakukan, kita menggunakan perahu karet, menjemput kucing di tengah, kita ambil menggunakan jaring atau serokan. Ada kendala Bang saat evakuasi? Untuk kendala tidak ada, karena kucing ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor Pademangan untuk dirawat. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.